Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, mata kuliah Auditing 2. Saya atas nama Muhammad Azman, NIM 2018-30115. Dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami akun-akun dalam siklus akuisisi modal dan penerimaan kembali. Ada 4 karakteristik siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali yang akan mempengaruhi audit atas akun-akun adalah sebagai berikut. Yang pertama, relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi seringkali jumlahnya material. Dan yang kedua, jika tidak dimasukkan satu transaksi tertentu, mungkin jumlahnya akan material. Dan yang ketiga, terdapat hubungan hukum entitas usaha klien dan pemegang saham, obligasi, atau dokumen-dokumen pemilihan seberupa. Berikut yang terakhir, terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan kewajiban dan ekuitas. Akun-akun dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali tergantung pada jenis bisnis yang dioperasikan perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dibiayai. Semua perusahaan memiliki modal saham dan laba ditahan, tetapi beberapa mungkin juga memilih saham preferen, modal di store tambahan, dan saham teransuri. Karakteristik unik dari siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali mempengaruhi cara auditor memverifikasi akun-akun dalam siklus. Yang kedua, wasal bayar. Wasal bayar atau net payable adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aktiva dan menggunakan bunga. Pada umumnya, wesel diterbitkan selama 1 periode, antara 1 bulan dan 1 tahun. Tetapi ada juga yang lebih lama. Wesel diterbitkan untuk tujuan yang berbeda dan properti yang diberikan sebagai jaminan untuk mencakup berbagai aktiva seperti sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan aktiva tetap. Pembayaran pokok dan bunga atas wesel harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman. Untuk pinjaman jangka pendek, pembayaran pokok dan bunga biasanya hanya akan dilakukan ketika pinjaman itu jatuh tempo. Untuk pinjaman berjangka lebih dari 90 hari, biasanya wesel mengharuskan pembayaran secara bulanan atau kurtalan. Tujuan dari audit wesel bayar adalah untuk menentukan apakah yang pertama, pengendalian internal terhadap wesel bayar sudah memadai. Yang kedua, transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Dan yang terakhir, kewajiban untuk wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak seperti yang didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Nilai realisasi tidak dapat diterapkan pada akun kewajiban. Materi mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri kedua.
Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Agus, NIM 2018-30102. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Terdapat 4 pengendalian yang penting terhadap wesel bayar. Yang pertama, otoritas yang tepat atas penerbitan wesel baru. Yang kedua, pengendalian yang memadai terhadap pembayaran. Yang kembali pokok dan bunga. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, verifikasi independen periodik. Pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama, prosedur analitis merupakan hal yang penting bagi wesel bayar, karena pengujian atas rincian saldo untuk beban bunga dan bunga akrual seringkali dapat dieliminasi apabila hasilnya menguntungkan. Yang pertama, prosedur analitis untuk wesel bayar. Prosedur analitis kemungkinan salah saji menghitung ulang beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan wesel bayar dalam bulanan secara keseluruhan. Selanjutnya, salah saji beban bunga dan bunga akrual atau penghapusan wesel bayar yang beredar. Membandingkan setiap wesel bayar yang beredar dengan tahun sebelumnya. Penghapusan atau salah saji wesel bayar. Membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga dan bunga akrual dengan saldo tahun sebelumnya. Salah saji beban bunga dan bunga akrual atau wesel bayar. Kedua, pengujian perincian saldo. Titik awal yang biasa digunakan dalam audit wesel bayar adalah schedule wesel bayar dan utang bunga yang diperoleh dari klien. Jika terdapat banyak transaksi wesel selama tahun tersebut, maka schedule ini tidak dipakai oleh auditor. Dalam situasi tersebut, auditor akan meminta klien membuat schedule yang berisi wesel dengan saldo yang belum dibayar pada akhir tahun, yang berisi deskripsi setiap wesel, saldo akhir, dan utang bunga pada akhir tahun, termasuk jaminan dan tingkat bunga. Dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang paling penting dalam wesel bayar adalah wesel bayar yang ada telah dicantumkan atau kelengkapan. Yang kedua, wesel bayar dalam schedule telah dicatat secara akrual. Ekuitas pemilik. Perusahaan tertutup. Dalam sebagian perusahaan tertutup yang umumnya memiliki sedikit pemegang saham, seringkali terjadi transaksi jika ada berkenaan dengan akrual modal saham selama tahun berjalan. Satu-satunya transaksi yang dimasukkan dalam bagian ekuitas pemilik kemungkinan adalah perubahan ekuitas pemilik akibat laba atau rugi tahunan dan pengumuman dividen. Perusahaan terbuka. Bagi perusahaan terbuka, verifikasi atau ekuitas pemilik jauh lebih kompleks karena banyaknya jumlah pemegang saham dan individu yang memiliki saham sering berubah. Pengujian untuk memverifikasi akun ekuitas pemilik yang utama dalam suatu perusahaan terbuka yang mencakup modal dan saham biasa, agio saham, laba ditahan, dan dividen yang terkait. Menyajikan suatu tinjauan mengenai akun ekuitas pemilik khusus yang akan dibahas. Tujuan dari setiap akun itu adalah untuk menentukan apakah pengendalian internal terhadap modal saham dari dividen terkait sudah memadai. Yang kedua, transaksi ekuitas pemilik telah dicatat dengan bentuk seperti didefinisikan oleh 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang ketiga, saldo ekuitas pemilik telah dicatat secara layak seperti didefinisikan oleh 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan disajikan serta diungkapkan secara layak seperti didefinisikan oleh 4 tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk akun ekuitas pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Audit modal saham dan modal disetor. Auditor sangat memperhatikan 4 hal ketika mengaudit saham dan agio saham. Pertama, transaksi modal saham yang ada telah dicatat. Kedua, auditor dapat mengkonfirmasikan apakah setiap transaksi modal saham memang terjadi serta keakuratan transaksi yang ada dengan mereka, dan kemudian menentukan apakah semua transaksi telah dicatat. Kedua, transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat.
Auditor dapat segera memverifikasi keakuratan pencatatan transaksi modal saham secara tunai dengan mengkonfirmasi jumlahnya dengan agen transfer dan menelusuri jumlah transaksi modal saham yang tercatat di kepenerimaan kas. Ketiga, modal saham dicatat secara akurat. Auditor memverifikasi saldo akhir akun modal saham dengan menentukan terlebih dahulu jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca. Konfirmasi dari agen transfer merupakan cara yang paling sederhana untuk memperoleh informasi ini. Keempat, modal saham disajikan dengan diungkapkan secara layak. Sumber informasi yang paling penting untuk menentukan penyajian dan pengungkapan bagi aktivitas modal saham telah dipenuhi adalah akta perusahaan, nota penerapan dewan direksi, dan analisis auditor mengenai transaksi modal. Dan istilah-istilah dalam audit akuisisi modal dan pembayaran kembali. 1. Saham treasury. Treasury stock adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Perbedaan antara saham yang belum beredar dengan saham yang dibeli kembali dari peredaran treasury stock adalah saham yang belum beredar merupakan modal saham yang belum dijual atau belum diedarkan. Sedangkan saham yang dibeli kembali dari peredaran adalah modal saham yang beredar yang dibeli kembali. Pembelian kembali saham yang beredar sebagai treasury stock bisa terjadi karena beberapa alasan, yaitu 1. Menaikkan harga pasar saham. 2. Akan dijual kembali pada karyawan perusahaan. 3. Akan dibagikan secara dividen. 4. Untuk menukar surat-surat berharga perusahaan lain. Agio dan disagio saham. Modal perusahaan terbatas terbagi atas beberapa lembar saham. Karena itu, modalnya disebut sebagai modal saham. Tiap lembar saham diberi nilai nominal, namun dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai nominalnya. Apabila harga jual saham lebih tinggi daripada nilai nominalnya, maka selisihnya disebut dengan agio saham. Sedangkan jika lebih rendah, selisihnya disebut dengan disagio saham. Dengan demikian, agio dapat didefinisikan sebagai selisih antara harga nominal saham dengan harga saham yang dijual perusahaan yang menerbitkan saham di pasar perdana. Sesuai dengan prinsip akuntansi, agio dan disagio saham bukan penghasilan atau kerugian. Karena itu, besarnya agio dan disagio tidak ditampilkan dalam perhitungan laba rugi, melainkan langsung dibukukan ke dalam rekening modal perseroan dengan judul agio saham dan disagio saham. Agio saham menambah besarnya modal, sedangkan disagio saham mengurangi besarnya modal. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.